Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resume saya, yaitu mengenai strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik. Berikut pembahasannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfikri Haikal dengan NIM 22017136. Saya berasal dari seksi 20, 22, 10, 17, 00, dan 02 dari Prodi Sastra Indonesia. Pada pembahasan kali ini akan ada 3 topik yang akan menjadi pokok bahasan kita, yaitu teori strukturalisme, teori formalisme, dan terakhir adalah teori strukturalisme genetik. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk pada pembahasan pertama, yaitu teori strukturalisme. Teori strukturalisme adalah salah satu bentuk pendekatan kesastraan yang menekankan pada kajian hubungan antar unsur pembangunan karya sastra yang bersangkutan, serta disamakan dengan pendekatan objektif. Namun teori ini bertentangan dengan pendekatan mimetik, ekspresif, dan program Absar Hambeck yang mengungkapkan bahwa strukturalisme pada dasarnya dapat dipandang sebagai cara pikir tentang dunia yang merupakan susunan hubungan pada susunan benda. Walau penganut strukturalisme ini beragam, tapi di antara mereka terdapat satu kesamaan dalam cara memahami karya sastra, yaitu pada strukturnya. Dapat disimpulkan bahwa struktur adalah suatu kesatuan yang menyeluruh, yang setiap bagian saling berhubungan secara fungsional. Tujuan dari analisis strukturalisme menurut pandangan Nirgianto yaitu mengungkapkan bahwa pada dasarnya, berbagai unsur memaparkan fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang bersamaan menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Karena karya sastra merupakan suatu yang kompleks dan unik. Selanjutnya, teori formalisme. Formalisme berasal dari bahasa Latin yaitu forma, yang berarti bentuk atau wujud. Formalisme mengutamakan pola-pola suara dan kata-kata yang formal. Ada 2 hal yang selalu bertentangan oleh formalisme karena mereka bersifat formal. Di antaranya yaitu karya sastra sebagai pandangan hidup sekaligus perbedaan dikotomis. Selanjutnya, karya sastra sebagai hakikat kebudayaan secara luas. Tujuan dari formalisme yaitu sebagai studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, politika, asosiasi, dan sebagainya. Ada 3 faktor yang menyebabkan lahirnya formalisme, yaitu sebagai berikut. Pertama, akibat penolakan terhadap paradigma positivisme abad ke-19. Kedua, kecenderungan yang terjadi pada hubungan humaniora. Ketiga, akibat penolakan pendekatan tradisional. Beberapa tokoh kenamaan formalisme diantaranya yaitu Viktor Kuczewski, Boris Enobaum, dan Boris Tomaszewski. Terakhir, teori strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik yaitu suatu teori yang dimunculkan atas reaksi terhadap stigma teori strukturalisme. Aspek penting yang menjadi alasan lahirnya suatu karya adalah manusia itu sendiri sebagai subjek kreator luar karya. Yang menjadi landasan munculnya teori strukturalisme genetik adalah teori strukturalisme itu sendiri, mencoba memasukkan unsur historis nilai karya sastra dengan subjek kreatornya. Konsep dasar teori ini antara lain sebagai berikut: fakta kemanusiaan, subjek kolektif, strukturalisme, pandangan dunia, pemahaman, serta penjelasan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi hasil resume saya kali ini. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Terlebih dan terkurangnya saya ucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video yang saya buat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.